Bab 123, Sidang 4. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Mimpi manis sang penyihir. Itu telah direkomendasikan oleh Hera, dari Red Tower of Magic, sebagai restoran pencuci mulut terbaik di Pentagon. Mereka tidak menerima reservasi, jadi selalu ada antrean yang mengarah keluar pintu restoran, tapi dengan status, ketenaran, dan uang, mudah untuk membatalkan aturan tidak menerima reservasi dan mengamankan meja pribadi untuk diri mereka sendiri. Mereka dengan cepat duduk di dekat jendela lantai 3 yang menawarkan pemandangan indah. Ini sangat cantik. Mer tersentak kaget. Mata Mer berbinar seperti langit berbintang saat dia melihat semua makanan penutup berwarna-warni yang diletakkan di depannya di piring yang berbeda. Dan rasanya luar biasa. Mer memekik saat mengambil gigitan pertamanya. Dia pertama kali mencoba macarons yang diisi penuh dengan krim. Krimnya, yang siapapun bisa tahu rasanya manis hanya dengan melihatnya, bahkan telah ditaburi dengan keping coklat, dan permukaan macaron yang halus berwarna sangat cerah sehingga sulit dipercaya bahwa itu adalah makanan penutup. Mer gemetar kegirangan saat dia mengunyah macaron isi. Tidak ada yang akan mengambilnya darimu, jadi makanlah sedikit lebih lambat, cerewet Eugene. Mengapa saya harus makan lebih lambat? Mer membantah. Itu tidak akan tersangkut di tenggorokanku tidak peduli seberapa cepat aku makan, dan aku juga tidak akan merasa mual. Namun, Mer masih tidak bisa berbuat apa-apa tentang ukuran mulutnya. Tidak peduli seberapa lebar Mer kecil membuka rahangnya, ada batas jumlah macaron yang muat di dalam mulutnya. Karena itu, dia dengan cepat menggigit, menelan, dan menggigit lagi. Lagi pula, tidak ada yang namanya kenyang untuknya. Semua makanan yang dia makan terurai menjadi mana dan menghilang saat melewati kerongkongannya. Mer merasa sangat bersyukur bahwa tubuhnya telah dibangun dengan cara ini. Ini berarti dia bisa makan makanan lezat dan manis dalam jumlah tak terbatas, dan berat badannya juga tidak bertambah. Saat dia dengan senang hati merenungkan berbagai kue yang disajikan di depan matanya, ekspresi Mer tiba-tiba menjadi dingin. Hentikan itu, Mer menuntut. Tangannya, berayun sekuat tenaga seolah mencoba memukul lalat yang mengganggu, memukul punggung tangan Melkit. Aku yang memesan ini. Betapa pelit, pekik Melkit, matanya melebar saat dia memelototi Mer. Aku tidak pelit, Mer membantah. Tuan Menara Putih, Anda hanya tamu tak diundang. Sir Eugene dan saya tidak memberi Anda izin untuk menemani kami. Namun, Anda dengan berani dan keras kepala bersikeras mengikuti kami ke sini dan duduk bersama kami. Aku adalah Master Menara Putih, Melkit El-Hayah, katanya dengan bangga. Di negeri para penyihir ini, tidak ada tempat yang tidak boleh aku kunjungi. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa posisi Anda sebagai Master Menara Putih dapat memaafkan kekasaran Anda? Bahkan jika kamu memiliki status seperti itu, atau setidaknya kamu pikir kamu memilikinya, itu tetap bukan sesuatu yang harus kamu klaim untuk dirimu sendiri. Mer meludah saat dia memotong kue berlapis krim coklat dengan garpunya. Tentu saja, aku sudah tahu bahwa Master Menara Putih tidak tahu malu sejak 28 tahun yang lalu. 28 tahun yang lalu? Melkit bertanya dengan ragu. Sudahkah kamu lupa? Mer dengan ramah mengingatkannya, saat itu musim panas, 28 tahun yang lalu. Tepat sebelum Anda naik ke kursi Master Menara Putih, ketika Anda pertama kali memasuki Akron. Wajah Melkit menjadi pucat. Dia dengan cepat memanipulasi mana dari ruang tempat mereka berada sehingga tidak ada percakapan di meja ini yang bisa bocor. Mer melanjutkan, kamu mendekati kerajinan penyihir dengan rasa ingin tahu, dan tepat 6 menit 21 detik kemudian, kamu pingsan di tempat dengan mimisan dan membuat dirimu sendiri kesal. Petik 2. Aku bertahan setidaknya 10 menit. Melkit berusaha untuk mengoreksinya. Tidak, Mer membantahnya. Itu 6 menit 21 detik. Tepat, satu-satunya Master Menara saat ini yang melakukan kontak dengan kerajinan penyihir dan membuat marah diri mereka sendiri adalah Anda dan Master Menara Biru, Hiridus Yuzilen. Master Menara Biru, setidaknya, berhasil bertahan selama 11 menit. Melkit tertegun diam. Sebagai mantan familiar Lady Sienna, aku merasa harus bangga dengan fakta bahwa beberapa Archwizards di era saat ini tidak dapat memahami ilmu sihir dan malah dipaksa untuk mengencingi diri mereka sendiri. Namun, Anda setidaknya harus membersihkan sekresi Anda sendiri. Apakah kamu tidak setuju? Master Menara Biru membersihkan kekacauannya sendiri. Namun Anda, Master Menara Putih, lari begitu saja tanpa menyingkirkannya. Betapa tak tahu malu. Mer menekan Melkit sambil tetap mengunyah kuenya, saat bahunya bergetar sebagai respons tak sadar terhadap rasa manis yang keras. Aku, Master Menara Putih, aku tidak pernah. Saat Melkit tergagap karena malu, rambutnya terurai ke atas dengan sendirinya. Itu hanya satu kue, itu saja yang saya inginkan. Haruskah saya benar-benar mendengarkan aib seperti itu untuk itu? Sungguh, betapa berisiknya. Aku akan memberimu satu, jadi harap diam. Mer menyerah dengan cemberut di wajahnya saat dia mendorong ke Melkit kue yang sudah dia gigit. Kiek, tidak dapat menahan amarahnya, Melkit menjerit. Itu adalah teriakan yang pernah didengar Eugene beberapa kali sebelumnya. Petik 2. Benar-benar sekarang, desah Eugene. Apakah kamu harus membicarakan hal-hal kotor seperti kencing atau sekresi tubuh saat kita berada di meja makan? Tuan Eugene, Anda harus bangga pada diri sendiri, puji Mer.
Kamu diizinkan masuk ke Akron ketika kamu 20 tahun lebih muda dari Master Menara Putih, dan kamu tidak buang air kecil di depan kerajinan penyihir. Bisakah kamu benar-benar tahan menelan kue sambil membicarakan hal-hal kotor seperti itu? Tanya Eugene. Kue ini sangat menakjubkan, desak Mer. Ini manis, tapi tidak terlalu manis. Itu tidak memualkan langit-langit dan malah menghilang dengan aftertaste yang menyegarkan. Di sini, lihatlah lapisan-lapisan krim kocok yang cemerlang ini. Bagaimana mereka mengatur sesuatu seperti ini? Dengan sihir, pembuat kue di toko ini konon memiliki lusinan hak paten untuk membuat kue sulap. Ini mungkin terlihat seperti krim biasa, tetapi masing-masing lapisan itu telah ditambahkan sihir untuk memberikan rasa yang berbeda, jelas Melkit dengan cemberut-cemberut. Petik 2. Tidak heran, Mer bergumam dengan anggukan saat dia melirik ke arah Eugene. Jadi itu sebabnya Sir Eugene terus memelototi kue itu seolah dia ingin membunuhnya. Petik 2. Bukankah dia melotot seperti itu karena dia ingin memakannya? Melkit bertanya dengan bingung. Jawabannya adalah tidak. Eugene tidak tertarik dengan manisnya makanan penutup yang sangat dikagumi Mer. Sejak kehidupan sebelumnya, dia lebih suka makanan berminyak, asin, dan pedas daripada makanan penutup yang manis. Alasan mengapa dia memelototi semua ini adalah. Petik 2. Eugene bersenandung dengan mata menyipit saat dia memasukkan tangannya ke dalam jubahnya dan mengeluarkan akasya. Mananya mulai bergerak. Melkit menyadari apa yang coba dilakukan Eugene dan merasa tertarik untuk melihat mantranya. Sihir yang penciptanya telah mendaftar paten bukanlah jenis sihir yang bisa mereka bagikan dengan mudah kepada orang lain. The Witch Sweet Dream disebut sebagai yang terbaik di Pentagon karena kompetitornya yang lain tidak mampu meniru selera toko ini. Formula mantra telah dirahasiakan. Pertama-tama, sihir transformasi rasa adalah sihir non-mainstream yang jarang ditemukan oleh orang-orang di luar industri, kenang Melkit. Selain itu sulit. Jika Melkit dipaksa untuk mengklasifikasikannya, sihir ini milik sisi pesona, dan tidak seperti alat dan senjata yang sering digunakan sebagai dasar untuk pesona, makanan adalah bahan yang sangat rapuh. Bahkan sedikit fluktuasi dalam kontrol mana atau kesalahan dalam formula dapat menyebabkan seluruh bentuk mantra runtuh atau membusuk, merusak rasanya. Selama kamu mempraktikkannya, itu bisa dilakukan, tetapi dibandingkan dengan upaya yang harus kamu lakukan, ada batasan yang jelas tentang seberapa jauh kamu bisa menggunakan sihir seperti itu, Melkit menilai. Pada akhirnya, itu hanya membuat makanan menjadi sedikit lebih enak. Mungkinkah bocah ini benar-benar meluangkan waktu untuk mempelajari sihir semacam itu? Memang, tampaknya Eugene benar-benar masih muda dan berdarah panas. Melkit menyeringai sambil menyesap tehnya. Keingintahuan dan keinginan untuk bereksperimen adalah kebajikan yang harus dimiliki semua penyihir. Karena tidak mungkin Eugene dapat menemukan formula mantra yang digunakan oleh toko ini, tampaknya dia hanya ingin mencoba jenis formula baru yang dia temui. Aku akan menertawakannya, Melkit memutuskan. Eugene pasti akan gagal. Jika mantranya mudah untuk disalin, toko ini tidak akan bisa bertahan di puncak industri ini selama 10 tahun terakhir. Melkit menyiapkan putarannya saat dia bersiap untuk menertawakan kegagalan Eugene. Eugene bersenandung sekali lagi saat jarinya menyodok kue. Ada sedikit kilauan cahaya. Mata Melkit membelalak kaget. Kilau kecil itu adalah bukti bahwa formula mantra yang sama persis baru saja diterapkan pada kue. Jika beberapa formula mantra lain telah diterapkan, formula yang berbeda akan berbenturan satu sama lain, menyebabkan kue runtuh. Apakah dia benar-benar menerapkan formula yang sama persis? Melkit bertanya-tanya tak percaya saat dia dengan cepat menusuk kue dengan jari terulur. Melihat ini, wajah Mer berubah menjadi cemberut yang mengerikan saat dia meludah, betapa kasarnya. Melkit tidak mendengar kritik ini, terlalu sibuk berpikir, itu tidak runtuh. Bagaimana dengan rasanya? Dia meraup krim dengan jari dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya tidak banyak berubah, meski ada sedikit ketidaksesuaian. Meski begitu, ini sudah cukup mengejutkan. Bagaimana bisa Eugene melakukan ini? Sementara Melkit menganalisis bagaimana rasa yang tertinggal di mulutnya berbeda dari rasa sebelumnya, dia menatap Eugene dan bertanya, apakah kamu pelanggan setia toko ini? Ini pertama kalinya aku datang ke sini, jawab Eugene. Lalu, sihir yang kamu gunakan barusan. Yah, aku baru saja meniru apa yang kulihat. Kau seharusnya tahu betapa absurdnya hal itu bagi penyihir manapun, bukan? Itu tidak semudah yang saya katakan, jawab Eugene sambil menyeringai, saya meremehkannya karena saya pikir itu hanya memasukkan mantra ke dalam kue. Dari sudut pandangmu atau sudut pandangku, kamu tidak bisa benar-benar menyebut sihir ini begitu mengesankan. Namun, itu bukan mantra yang sepele. Jenis sihir ini membutuhkan tingkat kemahiran yang mendalam agar dapat digunakan dengan benar, bahkan jika level lingkaran sebenarnya rendah, kata Mer dengan ekspresi rumit sambil memegang dagunya. Kamu mengatakan bahwa kamu baru saja menyalin apa yang kamu lihat. Sekarang ada kemungkinan kamu bisa melihat formula mantra dilemparkan di depanmu, jadi. Mungkinkah itu kemampuan yang diberikan oleh Akasha? Itu memungkinkan saya untuk memahami sebagian besar sihir hanya dengan melihatnya, ungkap Eugene sambil menunjuk ke matanya sendiri. Aku sudah mengujinya beberapa kali, tapi aku bisa memahami mantra apapun antara lingkaran pertama dan kelima. Itu tidak bekerja dengan baik sejak lingkaran ke-6 dan seterusnya. Petik 2. Itu tidak bekerja dengan baik.
Ulang Melkit sambil tertawa tak percaya. Fakta bahwa kamu bisa mengatakan itu berarti kamu masih bisa merasakan sihir semacam itu sejak awal. Bahkan jika itu adalah mantra yang levelnya lebih tinggi dari lingkaranmu sendiri. Itu benar, Eugene menegaskan. Itu bukan sesuatu yang harus kau ungkapkan dengan mudah, bocah. Apakah itu karena kamu tidak menyadari betapa besar keuntungannya untuk dapat melihat tingkat sihir yang lebih tinggi daripada milikmu selama pertempuran sihir? Melkit bertanya dengan putus asa. Alih-alih menjawab, Eugene hanya menyeringai. Melkit merasakan kengerian yang muncul dari senyum ini. Bocah ini bukan lawannya sekarang. Tidak peduli betapa rendahnya martabat Melkit, dia tetaplah pemanggil roh agung yang telah membuat kontrak dengan dua Raja Roh, dan seorang Archwizard yang telah mencapai lingkaran ke-8. Petik 1. Saat ini, dia baru berusia 20 tahun. Dengan bakat bela diri yang cukup untuk disebut kedatangan kedua Vermont Agung, setelah menjadi murid Master Menara Merah, dia telah berhasil mencapai lingkaran ke-5 hanya dalam 3 tahun, dan sekarang dia bahkan mewarisi warisan Sienna. Melkit menghitung prestasi Eugene. Sekarang dia telah menjadi Master Akasha juga, prestasi Eugene dalam sihir pasti akan meningkat lebih cepat. Melkit tidak dapat membayangkan apa yang bisa dicapai Circle Eugene hanya dalam 1 tahun atau lebih. Petik 1. Lebih buruk lagi, orang ini benar-benar bisa merapalkan mantra lingkaran di atasnya. Dia masih belum mencapai levelku. Tapi mungkin, jika bukan hanya dengan sihir dan sebagai gantinya dia menggunakan semua yang dia miliki, dia bahkan mungkin bisa melawan penyihir lingkaran ke-7, menilai Melkit. Ini mungkin sedikit tidak menghormati reputasi klan Leonhardt, tetapi Melkit mau tidak mau merasa bahwa bakat Eugene sangat jahat. Usianya yang masih muda dan bakat seperti itu. Sejujurnya dia tidak bisa menyangkal keinginannya untuknya. Siapapun yang melihat permata seperti itu secara kasar, akan terpesona olehnya. Melkit menjilat bibirnya dengan ekspresi tertekan. Kalau saja dia bukan murid dari Master Menara Merah, Melkit berpikir dengan menyesal. Dia tidak bisa begitu saja mencuri murid orang lain. Namun, tidak ada salahnya menjalin hubungan dekat dengan mereka. Melkit tidak memiliki kebiasaan buruk ingin menginjak-injak junior manapun dengan bakat yang melimpah, sebaliknya, dia sebenarnya ingin memberikan sedikit bantuan kepada bakat itu, sehingga Eugene akan berutang budi padanya di masa depan. Aku akan mengajarimu sihir pemanggilan, kata Melkit begitu dia menyelesaikan pertimbangannya. Aku sudah menolak bantuanmu sebelumnya, desah Eugene. Tempest benar-benar tidak menyukaimu, Nona Melkit. Petik 2. Itu benar-benar, sangat menyakitiku, sangat dalam, tapi, Melkit menggertakkan giginya saat dia memelototi Eugene. Maksudku, aku akan mengajarimu sihir pemanggilan gratis. Saya tidak punya keinginan untuk memaksakan kontrak dengan Raja Roh yang tidak menyukai saya. Aku bahkan akan memberimu janji. Aku bahkan tidak akan menyentuh Winit, aku juga tidak akan mencoba mengacaukan Tempest jika kau memanggilnya. Petik 2. Wajah pokermu benar-benar bagus, puji Eugene. Melkit berteriak dengan frustrasi, sungguh. Aku, Melkit Elhaya, berjanji akan mengajarimu sihir pemanggilan tanpa meminta imbalan apapun. Aku tidak benar-benar percaya pada bantuan tanpa biaya, kata Eugene dengan memiringkan kepalanya sambil tersenyum padanya. Seperti yang dia pikirkan, dia benar-benar anak nakal yang kurang ajar. Melkit membalas senyumnya dan melipat tangannya. Iya, sebenarnya, bukan berarti aku tidak menginginkan apapun darimu, aku Melkit. Aku berharap saat aku mengajarimu, hubungan kita akan tumbuh. Eugene mengaku, aku merasa sudah cukup dekat denganmu, Lady Melkit. Jadi, apakah kamu akan mempelajari sihir pemanggilan roh dariku atau tidak? Jika kamu menawarkan untuk mengajariku, maka aku akan memastikan untuk belajar dengan rasa terima kasih. Eugene tidak ragu menerima tawarannya kali ini. Atas jawaban Eugene, Melkit terkekeh dan menganggukkan kepalanya. Bagus, katanya, saat ini tidak cocok, tapi aku akan memastikan untuk segera mengunjungimu. Kenapa tidak cocok? Tanya Eugene. Sihir pemanggilan rohku berfokus pada pengendalian roh bumi dan kilat, dan kamu belum mengontrak roh itu. Saya merasa Anda akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengontrak roh petir daripada bumi, tetapi Anda tidak memiliki kedekatan dengan roh petir, Hakim Melkit. Jadi bagaimana? Desak Eugene. Aku mengatakannya sebelumnya, bukan. Selama Anda telah menandatangani kontrak dengan Raja Roh Angin, afinitas Anda dengan roh tidak terlalu penting. Meskipun tidak mungkin Anda dapat menandatangani kontrak dengan roh Raja Petir seperti saya, Anda harus dapat membuat kontrak dengan roh petir hingga tingkat menengah. Selama saya memberikan katalisator, Anda juga harus bisa menyelesaikan kontrak, Melkit meyakinkannya. Alih-alih menjawab segera, Eugene tenggelam dalam pikirannya selama beberapa saat. Roh petir sangat kuat, bahkan jika itu hanya sampai tingkat menengah, mereka seharusnya bisa mencapai hasil yang luar biasa bila digabungkan dengan keahlianmu. Dengan suara di dalam kepalanya, Tempest datang membantu Eugene. Konten iklan. Terutama jika digabungkan dengan salah satu senjata yang kamu miliki, Thunderbolt Pernoa. Jika roh petir membantu senjata itu, kekuatannya akan diperkuat dan konsumsi mana akan berkurang. Kedengarannya benar, Eugene setuju dengan serius. Hamel, dalam daftar keterampilan Anda saat ini, bukankah ada sesuatu yang pernah Anda sebut penghitung petir?
Jika keterampilan itu diperkuat dengan petir yang sebenarnya, itu tidak hanya disebut petir, Anda mungkin bisa mengembangkannya menjadi sambaran petir yang nyata. Keberatan untuk menutup lubang pai Anda. Eugene segera menyela tempes saat wajahnya berubah menjadi cemberut dan dia mendorong Winnet kembali ke jubahnya. Begitu dia mendapatkan kembali ketenangannya, Eugene berbicara kepada Melkit. Ada juga fakta bahwa saya tidak akan tinggal di Arot selama itu. Karena sidang selesai, saya berencana untuk kembali hari ini atau besok. Melkit mendengus, jadi bagaimana jika kamu kembali, mengapa itu penting? Anda hanya akan tinggal di perkebunan utama klan Leonhardt, bukan? Itu berhasil dengan cukup baik. Kebetulan aku juga tertarik dengan para elf yang tinggal di perkebunan utamamu. Lebih tepatnya, daripada para elf, Melkit tertarik pada pohon-pohon yang konon dibawa bersama mereka. Melihat bagaimana mereka diangkut bersama dengan elf dari kedalaman hutan hujan, itu pasti pohon peri yang hanya tumbuh di sekitar wilayah elf. Selama aku cukup dekat, aku mungkin bisa mengambil dahan untuk diriku sendiri, pikir Melkit dengan rakus. Cabang pohon peri adalah bahan berharga yang mungkin tidak dapat Anda temukan bahkan jika Anda memiliki uang untuk membelinya. Saat ini sangat jarang ada cabang yang beredar, dan sebagian besar sudah diproses menjadi barang. Tuan Eugene, Mer akhirnya angkat bicara. Sementara Eugene dan Melkit fokus pada percakapan mereka, Mer menyedot semua makanan penutup. Sementara dia menyeka krim kocok yang menutupi bibirnya, matanya masih berbinar ke arah Eugene. Bisakah saya makan lebih banyak lagi? Dia meminta. Petik 2. Apakah kamu belum muak dengan itu? Tanya Eugene. Tuan Eugene, saya belum bisa makan apapun selama 200 tahun terakhir, kata Mer. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan muak dengan kue seperti itu setelah hanya makan sedikit saja? Tapi itu bukan hanya beberapa kue, bantah Eugene sambil menoleh untuk mengamati piring-piring kosong dengan tak percaya. Terlepas dari protesnya, itu tidak berarti dia tidak mengizinkan Mer untuk memiliki lebih banyak lagi. Dengan ekspresi gemetar di wajahnya, Eugene menganggukkan kepalanya, menyebabkan Mer memeluk lengan Eugene sambil tersenyum. Terima kasih, kata Mer dengan riang. Melkit menatap Mer dengan mata lebar. Apakah ini benar-benar familiar Sienna yang bijaksana? Mer yang diingat Melkit tidak begitu hidup dan imut. Iya, ini mungkin karena Melkit telah mengencingi dirinya sendiri di Aula Sienna, tetapi bagaimanapun juga, dia merasa sangat terkejut ketika dia melihat Mer menunjukkan sikap yang berbeda terhadap Eugene. Karena familiar ini memiliki tubuh seorang wanita, mungkinkah dia menyukai pria muda yang tampan? Melkit berspekulasi. Tapi tidak, sikap Mer saat ini tidak seperti itu, lebih mirip dengan cara seorang anak perempuan mengganggu ayahnya. Melkit dengan cepat menepis pikiran itu. Petik 1. Tidak mungkin. Jika kamu menghitung tahun-tahun yang familiar telah beroperasi, seharusnya lebih dari 200. Meskipun usia mentalnya telah diperbaiki dengan mendasarkannya pada kepribadian masa kecil Sienna. Melkit menggaruk pipinya dengan bingung karena dia merasa ini adalah situasi yang cukup rumit. Jadi kau ada di sini, sebuah suara menyela. Tepat ketika Eugene hendak memanggil pelayan untuk memesan lagi, seseorang mendekati meja mereka. Suara sarkastik melanjutkan, senang melihatmu terlihat begitu santai, Eugene Leonhardt. Itu adalah Master Menara Hijau, Generik Osman. Saat dia mendekat, Melkit menyipitkan matanya dan berdiri untuk menghadapinya. Green Tower Master, aku tidak bisa tidak memikirkan beberapa asumsi yang cukup kasar tentangmu sekarang, aku Melkit. Generik menerima tuduhannya, aku tidak akan memarahimu karena bersikap kasar. Karena asumsi Anda mungkin benar. Apakah kamu serius? Melkit mengejek. Sidang selesai dan keluarga kerajaan Arot telah mengakui aku. Tapi aku belum mengenalinya, sembur Generik sambil memelototi Eugene. Bahkan jika Lady Sienna telah mengenalimu dan menyerahkan kepemilikan Akasha. Sebagai patriark keluarga Osman, dan penguasa menara sihir hijau, saya harus menilai Anda secara pribadi. Betapa memalukan, kata Melkit sambil mencibir. Aku benar-benar tidak menghargai harga dirimu yang berlebihan, Generik Osman. Sienna yang bijaksana telah mengajar 3 murid selama hidupnya. Salah satunya adalah Grandmaster Lovelian, yang pernah menjabat sebagai mantan Master Menara Merah. 2 yang tersisa tetap tinggal di Menara Hijau Sihir, melanjutkan untuk menikah, dan memiliki anak bersama. Ini adalah keluarga Osman. Putra keduanya pernah menjabat sebagai mantan Master Menara Hijau, dan putranya adalah Generik Osman, Master Menara Hijau saat ini. Tapi sekarang Eugene telah menjadi pemilik Akasha, dan dengan demikian penerus Sienna, keluarga Osman tidak bisa lagi mengklaim sebagai pewaris sah warisannya. Apakah Anda berniat menentang Lady Sienna? Eugene bertanya tanpa berdiri dari tempat duduknya, hanya menatap Generik. Namun Generik menolak untuk mundur dan hanya balas menatap Eugene. Saya, kata Generik, percaya bahwa jika Anda mengklaim sebagai penerus Wise Sienna, maka Anda harus menjadi penyihir paling luar biasa di zaman Anda. Memalukan, ulang Melkit, dan juga sombong. Penyihir terhebat di zamanmu. Mungkinkah? Apakah Anda benar-benar mengatakan bahwa Anda cukup percaya diri untuk mengaku sebagai penyihir seperti itu? Meretih. Arus listrik mulai mengalir di sekitar Melkit. Kamu benar-benar mengatakan itu di depanku. Tanpa menyembunyikan permusuhannya, Melkit memelototi Generik saat dia mendesiskan pertanyaan ini. Meski tatapannya tajam, Generik tidak mundur dan hanya mendengus.
Aku tidak bebas sekarang, tapi jika kau menginginkannya, dengan senang hati aku akan menetapkan urutan kekuasaan di antara kita, Melkit El Hayah. Meskipun saya akui bahwa Anda adalah penyihir yang layak dan dihormati, saya tidak melihat Anda lebih tinggi dari saya. Ahaha, apakah Anda begitu tua sehingga Anda akan pikun? Jika kamu benar-benar berpikir seperti itu, maka, ikuti aku keluar sekarang juga. Melkit selesai dengan raungan yang menantang. Seharusnya aku sudah memberitahumu, aku tidak bebas sekarang, kata generik saat matanya dengan dingin menatap Eugene dari atas ke bawah. Yang ingin saya konfirmasikan hari ini bukanlah siapa yang lebih unggul antara Anda dan saya. Yang ingin saya konfirmasikan adalah, antara Eugene Lionheart dan saya, siapa di antara kita berdua yang paling cocok untuk menjadi penerus Lady Sienna. Kamu tidak berhak memutuskan hal seperti itu, Master Menara Hijau, potong Mer. Meskipun dia tersenyum lembut beberapa saat sebelumnya, Mer tidak lagi tertawa. Dia sekarang menghadapi generik dengan ekspresi dingin dan kaku di wajahnya. Pertama-tama, sangat arogan bagimu untuk percaya bahwa kamu memiliki hak untuk memutuskan siapa yang memiliki kualifikasi lebih baik. Jika saya harus mengatakan alasannya, maka itu karena Anda sama sekali tidak memenuhi syarat, kata Mer dengan dingin. Apa? Generik membentak dengan marah. Mer menjelaskan, kamu dan ayahmu. Maksudku, tak satu pun dari kalian berhak mengklaim sebagai penerus Lady Sienna. Kakekmu, Weiss Osman, dan nenekmu, Frilla Helen, mungkin adalah murid Lady Sienna, tapi bukan berarti keturunan mereka bisa mengklaim sebagai penerus Lady Sienna. Generik direbus dalam diam. Sebaliknya, saya percaya bahwa satu-satunya orang lain yang berhak mengklaim sebagai penerus Lady Sienna adalah Red Tower Master, Lovelian Sophis. Karena Lovelian dan tuannya, paling tidak, berhasil menunjukkan rasa hormat kepada diriku sendiri, familiar Lady Sienna, jelas Mer. Generik berteriak, hanya familiar yang berani. Mer memotongnya, ya, saya hanya seorang familiar. Itu mungkin hanya sebuah fakta, tetapi jika Anda benar-benar mengaku sebagai penerus Lady Sienna, maka tidak pantas bagi saya untuk memandang rendah Anda seperti Anda. Saya ingat apa yang terjadi 120 tahun yang lalu. Bagaimana ayahmu membedahku. Betapa lancangnya mereka dalam mencoba menggali inti sihir penyihir. Petik 2. Wajah generik cemberut saat dia memprotes, ayahku melakukan itu demi Lady Sienna. Untuk mengenang Lady Sienna lah dia berusaha memahami sepenuhnya kerajinan penyihir yang dia tinggalkan untuk kita. Untuk mengenang, Mer mengulangi dengan mengejek. Lady Sienna belum mati. Dia masih hidup, dan dia mengakui Eugene sebagai penggantinya. Cukup, Eugene angkat bicara. Jadi, apa yang Master Menara Hijau katakan adalah, dia tidak mengenaliku sebagai Master Akasha atau sebagai penerus Lady Sienna. Apakah saya benar? Mendorong kursinya ke belakang, Eugene berdiri. Kalau begitu, aku senang menerima tantangan seperti itu. Karena sah atau tidak, itu adalah, untuk saat ini, saya kurang dalam istilah atau menjadi penyihir jika dibandingkan dengan Master Menara Hijau, akui Eugene dengan mudah. Untuk sekarang, generik mengulangi dengan tidak menyenangkan. Anda harus mempertimbangkan usia kami, tentu saja. Ambil sekarang, misalnya, bukankah itu hal yang jelek dan memalukan bahwa seseorang yang tidak berbakat seperti saya, yang keuntungan satu-satunya adalah hidup 50 tahun lebih lama, sebenarnya mempertanyakan kualifikasi seorang pemuda. Eugene bertanya dengan mengejek ketika sudut mulutnya berputar ke atas. Sejujurnya, aku tidak yakin apa sebenarnya yang ingin kamu capai, Green Tower Master. Apakah Anda benar-benar mencoba membuat saya menyerahkan Akasha dengan alasan bahwa saya saat ini kurang sebagai penyihir jika dibandingkan dengan Master Menara Hijau? Apakah Anda serius datang ke sini berpikir bahwa itu akan diterima? Atau yang lain, mungkinkah kamu begitu dibutakan oleh keserakahan dan kecemburuan sehingga kamu ingin mengambil Akasha dariku bahkan jika itu berarti menentang Lady Sienna, yang kamu hormati? Saat dia mengajukan pertanyaan ini, Eugene merogoh jubahnya. Menurutmu, apakah menurutmu sikap keras kepala seperti itu bisa diterima? Master Menara Hijau sendiri mungkin percaya itu, tapi tidak ada orang lain yang setuju akan merasakan hal yang sama. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan dapat meyakinkan keluarga kerajaan Arot pada saat ini? Kapan mereka seharusnya sibuk mengkhawatirkan Lady Sienna akan menenggelamkan Abram? Lady Sienna juga seorang penyihir yang rasional, generik bersikeras, matanya melotot saat menatap Eugene. Lady Sienna mungkin sudah bertemu denganmu lebih dulu, tapi dia belum pernah bertemu denganku. Karena kemampuanku lebih tinggi darimu, mengapa Lady Sienna masih memilihmu sebagai penggantinya? Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Tantang Eugene. Ayo berduel, generik mengusulkan saat dia melihat ke dalam jubah yang telah dibentangkan Eugene. Staf yang dia inginkan, Akasha, kini ada di tangan Eugene. Tentu saja, karena ada perbedaan besar antara kemampuanmu dan kemampuanku, duel biasa tidak adil. Jadi saya akan membatasi diri dan hanya menggunakan sihir sampai lingkaran ke-6, kata generik. Dan saya, desak Eugene. Kamu bebas menggunakan semua kemampuan yang kamu miliki. Seni bela diri klan Lionheart dan sihirmu, keduanya baik-baik saja. Bahkan jika seorang penyihir dari lingkaran ke-8 membatasi diri mereka untuk menggunakan mantra dalam 6 lingkaran pertama, keahlian mereka pasti tidak terbatas pada penyihir lingkaran ke-6 biasa. Bahkan jika mantra itu berasal dari lingkaran yang lebih rendah,
mantra itu bisa cocok dengan mantra dari lingkaran yang lebih tinggi tergantung bagaimana mantra itu digunakan. Pertama-tama, lingkaran ke-8 bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan mengetahui mantra yang memiliki banyak kekuatan bagi mereka. Level lingkaran penyihir bergantung pada seberapa dalam mereka memahami sihir itu sendiri. Itulah mengapa tembok 8 lingkaran begitu tinggi, dan mengapa siapapun yang melintasi tembok itu boleh menyebut diri mereka sebagai Archwizard. Dan jika aku menolak, Eugene mengujinya. Apakah kamu pergi ke? Generik mencibir. Tentu saja tidak, Eugene mendengus sambil mengambil serbet kusut yang ada di atas meja. Jika aku kalah, aku akan menempatkan Akasha di Akron dan pergi. Kamu harus menyerahkannya kepadaku, Generik mengusulkan dengan rakus. Eugene langsung menolak. Benar-benar tidak. Staf ini milik Lady Sienna, saya hanya mengurusnya untuknya. Wajah Generik menegang mendengar kata-kata ini. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi suaranya tidak bisa keluar. Serbet yang diwarnai dengan krim kocok, yang digunakan Mer untuk menyeka bibirnya, dilemparkan ke dada Generik. Saat dia melemparkannya, Eugene berkata, saya akan menerima tantangan Anda, Master Menara Hijau. Serbet itu mengenai dada Generik dan jatuh ke lantai. Jika saya menang, saya ingin Anda meminta maaf kepada Mer, kata Eugene. Itu, Generik ragu-ragu. Eugene lebih lanjut mengklarifikasi permintaannya. Dan aku ingin kamu berlutut, dengan kepala tertunduk, dengan sangat hormat. Wajah Generik memerah karena marah. 1. Versi Korea asli dari ini hanyalah sepotong kayu.